Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi dengan saya, Ainur. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai static routing. Nah, kita akan membahas bagaimana konsep routing untuk menghubungkan beberapa network ya. Dalam kasus ini saya sudah memiliki contoh. Kita ingin menghubungkan, jadi di sini ada beberapa divisi gitu ya. Nah, di sini sudah dihitung. Suatu perusahaan ada 3 divisi, masing-masing membutuhkan 20 IP. Maka hitungannya adalah sebagai berikut gitu ya. 20 yang mendekati adalah 32, maka kita akan pakai IP yang subnetnya jumlah IP-nya 32. Karena 2 pangkat 5 di sini. Di 32 kurangi 5 berarti 27 ya. 127, kemudian subnet masnya di sini. Gitu ya. 224 subnet masnya. Oke, biar mudah. Jadi di sini sudah diketahui bahwa ada 8. Ketika kelas C sudah ditentukan ya, di sini IP-nya kelas C. Ketika kita ada 8 IP, ada 8 blok IP atau 8 segmen IP gitu ya. Nah, di sini karena cuma butuh 3, maka kita akan pakai untuk nomor 1 sampai dengan 3. Di sini adalah hitungannya dan keterangannya. Di sini maksud saya keuangan. Kemudian di sini HRD dan IT ya. Kalau di list lagi didetailkan menjadi seperti ini. Nah, ini sudah saya singkat. Saya sederhanakan di sini. Nah, jika kita lihat IP di sini kan berarti dia sampai 30 ya belakangnya. Untuk divisi HRD dimulai dari 33 sampai dengan 63 ya. 62. Berarti ini 64 ditambah 32 berarti 96, berarti 95. Oke. Ini sebenarnya IP yang bisa dipakai adalah dari 0.5678 sampai dengan gitu ya. Sampai dengan gitu ya. Semuanya seperti itu. Nah, untuk kali ini kita akan pakai IP-nya seperti ini. IP 1 kita plot dulu karena kita nanti butuh router. Jadi kita plot dulu IP yang bisa digunakan. Yang urutan ke-1 seperti ini. IP 01 dipakai untuk router, IP 33 untuk divisi HRD untuk router kedua, dan IP 65 pakai untuk router ketiga. Pada simulasi kali ini kita akan coba menghubungkan 2 dulu, baru kemudian nanti kita tambahkan satu lagi divisi IP ya. Jadi untuk memudahkan pemahaman ini gitu. Jadi kita mulai dengan memakai software packet tracer dengan menyiapkan. Ini nanti karena biar mudah dipahami, saya akan pakai dari PC 1 sampai 3 saja, biar gambarnya lebih simpel. Ini juga 1 sampai 3, ini juga nanti 1 sampai 3 gitu ya. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Kita fokus ke divisi keuangan dulu. Divisi keuangan memakai IP 1 untuk router, 2, 3, 4 untuk divisi keuangan. Kemudian berarti
dia adalah slash 27 ya tadi. Berarti subnetnya 255, 255, 255, 224. Bener nggak? Oh sorry. Sebentar. Sama dengan 256 min 32. Oh iya benar, 224 ya. Oke. Di sini kita akan kembali ke paket tracer. Ini PC 1, PC keuangan 2, keuangan 3 ya. Kita cek dulu apakah setting IP-nya udah benar. Ini ada kesalahan ya, tadi kan slashnya 27. Ini penamaan aja, kita belum konfigurasi. Ini slash, sorry. Setting IP, perintahnya di sini. 04 ya. Maaf 234 oh ya. PC ketiga dia subnet masnya 224 ya. Kita cek lagi di menu global. Global setting keuangan 3 S27 ya. IP-nya 4. Dan yang ini keuangan 2 udah benar. Subnet masnya yang belum. Oke, posisinya juga sudah on. Makanya di sini sudah hijau ya. Kemudian di sini IP-nya 02/27 itu berarti 02 IP-nya subnet masnya /27 adalah 224. Oke, selesai. Kita sudah mengkonfigurasi IP ini. Di sini saya akan menunjukkan maksudnya satu network atau satu blok itu seperti apa. Satu network adalah dia berarti subnet masnya sama, berarti rentang IP-nya karena 224 ya subnet masnya, berarti hanya ada 30 IP. Dimana karena sudah ditentukan tadi ini dari 0, berarti IP yang bisa dipakai 1 sampai dengan 30. Gitu ya. Nah, berarti kita akan melakukan tes antar satu subnet atau satu network, satu segmen network. Misalkan dari IP2 ngeping ke IP3. Kemudian kita akan melakukan ping ke sini nanti yang beda network. Walaupun terhubung secara fisik, apakah bisa gitu ya. Nah, kita lakukan setting juga di sini. Oke, ini 66 224. Sorry, ini tadi soalnya sebelumnya sudah sempat konfigurasi untuk network lain ya. Nggak apa-apa. Ini berarti IP-nya 66 66 67 68 ya. 68/27 bukan 26. Oke. Di sini suite-nya terpisah. Anggaplah ini divisi keuangan kantor sendiri di lantai 1, ini di lantai 2 gitu ya. Nah, kita akan membutuhkan router untuk menghubungkan ini. Cuma kita akan tes dulu.
kita akan hubungkan dulu dari sini ke sini, kemudian dari sini kita pakai yang otomatis. Saya pakai yang otomatis di sini. Di sini bisa dilihat bahwa KI 0 ke network keuangan, KI 01 ke divisi ARD, tapi masih merah ya. Ini menunjukkan jadi warna ini menunjukkan kalau di Cisco Packet Tracer, warna ini menunjukkan kalau belum ada koneksi gitu ya. Sebentar. Baik, berikutnya adalah kita akan melakukan tes dulu untuk memastikan bahwasanya benar tidak apakah network ini tidak bisa terhubung gitu ya. Oke, kita akan ping dulu antar network dulu dari IP 2 ke IP 3 ini ya. IP 02 ke IP 3. Kita akan gunakan perintah ping. Kita pakai command prompt. Kita ping dulu. Jadi saya dalam melakukan cek jaringan itu selalu memastikan IP kita benar dulu, kemudian baru ke network lain ya. Oke, kita matikan dulu. Ini lama karena simulasinya jalan ya. Bentar, saya matikan dulu simulasinya. Ini kan kita pakai yang real time. Kalau simulasi dia nanti akan prosesnya lama karena dia akan melakukan simulasi paket datanya. Nah, langsung tampil. Dia bisa ngeping ke 02. Kemudian 03 apakah bisa? Dia bisa ngeping ke sini. Kemudian isi 04. Keuangan 3 04. Nah, berikutnya kita akan melakukan tes ping. Ke IP berikut ini ya. Bisa 66, 67, 68. Jadi walaupun depannya 0, yang dilihat bukan IP-nya saja, yang dilihat utama adalah slash atau subnet masknya. Karena itu akan menunjukkan rentang dari IP berapa sampai berapa, yang menunjukkan bahwa itu masih satu kelompok, satu segmen, atau boleh juga satu blok, boleh juga pakai istilah satu grup juga boleh. Yang mudah dimengerti aja yang mana. Nah, di sini masih kosong ya. Bukan masih kosong, tapi dia masih request timeout, yang artinya tidak dapat berkomunikasi gitu ya. Nah, untuk menghubungkan dua jaringan ini, langkah pertamanya adalah kita memerlukan sebuah router. Nah, di mana paling tidak router ini interface-nya ada dua, karena menghubungkan dua jaringan berbeda gitu ya. Nah, kita lihat di sini bahwasanya ada gigabit Ethernet 0 dan 1 gitu ya. Nah, jika ada 3 network maka kita butuh router yang mempunyai interface 3 ya. Nah, ini berarti tidak bisa dipakai. Berarti ketika nanti kita pilih di menu bawah di sini untuk menambahkan router, kita harus mengganti dengan perangkat lain gitu ya, untuk menghubungkan 3 jaringan. Kalau 4 jaringan gimana? Ya minimal berarti ada 4 interface tiap router gitu ya. Oh sorry. Jadi di sini kita butuhnya 2 routernya. Enggak seperti ini, sorry. Saya akan copy dulu ini. Nah, di sini seperti ini. Kita akan hapus dulu kabelnya. Nah, di sini kita sudah ada 2 router. Satu router untuk router 0 untuk di sini, router 1. Nah, kita langsung kasih nama router
plus 1 ya. Apakah tidak bisa? Oke, sudah ya. Harusnya sudah berubah, kenapa nggak mau? Hostname displaynya kenapa nggak mau? Root 1 gitu aja ya. Oke. Lanjut, kita akan menghubungkan dengan kabel otomatis aja. Jadi dari router ke router harusnya dia menggunakan kabel cross ya. Pertama kali kita akan menghubungkan yang dari sini dulu sih ya. Jadi dari sini ke router. Nah, di sini kita akan tahu. Nah, di sini fast Ethernet ke gigabit Ethernet. Harusnya nggak bisa ya. Jadi kita harus ubah. Apakah di sini ada fast Ethernet? Nah, di sini ada gigabit Ethernet gitu ya. Harusnya berarti kita ubah dulu. Bentar ya. Kita balik dulu deh. Saya mau melakukan select. Nah, kenapa? Malah nggak mau. Bentar. Nah, ternyata harus milih ya, otomatiknya nggak bisa. Nah, kita akan pilih yang gigabit. Dipilih ke sini, yang gigabit 0, 01 ke 0. Nah, kemudian saya juga akan menghubungkan dari sini. Nah, ternyata nggak mau ya, otomatis harus pilih kabelnya dulu. G1 ke 1, G0. Ini saya ubah aja ya ke G0 ya, biar sama gitu. Kita delete dulu. Sebenarnya nggak masalah sih, mau dihubungkan kemana, cuma biar mudah saja. Oh, ini nggak bisa karena memang penamaannya G01 ya. Aneh sih. Oke. Di sini kita udah menghubungkan. Ya. Oh, sorry, ini dari router ke router G1. Kemudian yang ini. Sorry. Dari sini ke sini. G0. Berarti G0 itu nanti yang arah ke switch. Di switchnya masing-masing pakai G1 gitu ya. Semoga dipahami. Ini saya ini kan biar mudah. Jadi kita menghubungkannya seperti ini ya.
Jadi untuk ke atas, ke routernya itu pakai G01, interface G01. Nah, di masing-masing router, dari router ke router itu pakai G001 ini ya. Nah, antar routernya yang ke bawahnya dia pakai interface yang ke 0. Oke. Tadi kita sudah tes bahwasanya dari 02 ini tidak bisa melakukan ping ke 66 atau yang lainnya gitu ya. Dari network berbeda ini ya. 66, 67 tidak bisa. Nah, karena segmen ini berbeda, maka dia harus ada gerbangnya. Nah, gerbangnya apa? Yaitu router. Maka langkah yang pertama adalah menambahkan router ya. Sorry, di sini. Langkah yang pertama adalah tambahkan router masing-masing network ya. Masing-masing network atau masing-masing blok. Boleh-boleh aja. Kemudian langkah yang kedua, beri IP masing-masing router. Oke, sudah ya. Jadi berdasarkan ini beri IP. Nah, makanya ini yang IP yang paling ujung sudah kita plot ya. Sudah kita order duluan untuk jadi IP-nya router. Nah, IP router itu harus dipasang sebagai gateway. Jadi, yang kita lakukan pertama adalah setting IP-nya dulu di sini. Karena ini adalah router 1. Nah, ini berarti IP-nya 01, subnet masknya 224. Oke. Kita ada melakukan constant. Enable dulu ya. Masuk ke konfigurasi privilege mode dulu. Kemudian kita akan melakukan setting IP. Setting IP-nya berarti yang mana? Yang ini dong. G000 ini ya. Karena dia yang mengarah ke bawah, ke divisi keuangan, ke jaringannya ini. Berarti dia harus satu blok IP dengan sini. Dia harus blok IP-nya sama, pakai 01 tadi. Nah, kita melakukan const, kemudian kita lakukan penambahan IP ya, IP address. Interface dulu, kita masuk interface-nya, apa yang kita setting. GI 000. Oke, IP address 192.168.01, subnetnya 255.255.255.224. Jangan sampai salah ya. Nah, setelah ini kita bisa cek dengan perintah apa? Karena kita di menu config, cirinya adalah config ini. Muncul config ini, maka kita bisa melakukan tes dengan do ping 92.168.01. Nah, kenapa belum aktif? Di sini kita juga bisa lihat kan, kalau IP ini, jalur ini maksudnya, itu masih merah, belum hijau. Nah, kenapa juga masih mati di ping? Perhatikan lagi bahwa kita sudah memberikan IP address di sini. Tapi apakah kita sudah mengaktifkan interface-nya? Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi tidak sama dengan switch yang secara otomatis dia menyala, dia aktif. Nah, di sini posisinya tidak on. Nah, untuk meng-on-kan ini bisa dicentang, atau kalau mau perintah di sini, perintahnya no shutdown. Kita lihat efeknya. No shutdown artinya berarti menghidupkan port yang di sini. Kita lihat ini sudah mulai hijau ya. Nah, ini juga ada konfirmasinya. Kemudian kita bisa lihat do IP, show IP INTBR. Nah, INTBR itu untuk apa? Kita bisa lihat
summary-nya ya. Kira-kira seperti itu. Kita bisa melihat statusnya, interface beserta IP address-nya, beserta statusnya di sini ya. Ini bisa kita lihat kalau interface satunya masih down juga ya. Kalau di sini kan visualisasi simulasi ya. Jadi tinggal kita centang-centang aja kalau nggak mau konfigurasi lewat CLI. Tapi faktanya adalah kalau kita men-setting router tidak ada mode seperti ini. Yang kita lakukan harus di sini gitu ya. Jadi harus benar-benar teliti untuk ini ya. Oke, kita sudah melakukan setting IP untuk router. Mari kita cek. Kita bisa exit tanpa mengetikkan perintah do, kita bisa ngeping ke 01 gitu ya. Oh sorry, masih config ternyata. Do ping. Nah, langsung aktif. Dia ngeping IP diri sendiri 01. Kemudian kita akan cek IP 02. Dia berarti ping dari sini ke sini. Kemudian 03 dari sini ke sini, 04 dari sini ke sini. Nah, ketika sudah ada router seperti ini, kita belum melakukan proses static routing ya, kita masih konfigurasi awal. Nah, inilah fungsi default gateway. Default gateway adalah gerbang. Gerbang yang akan ditanyai oleh komputer ini ketika mau ke network selain 192 ke networknya dia, 192.168.00/27 selain kelompoknya dia, ketika dia akan menghubungi sini maka tidak butuh default gateway. Tapi ketika akan keluar ke sini atau mungkin ke internet, ke IP yang tidak ada di satu blok dengan dia, maka dia butuh gerbang. Default gateway. Gerbang itu untuk apa? Ya router itu yang fungsinya untuk ditanya ketika kita nggak IP tujuan bukanlah IP yang satu blok. Jadi dia udah di luar areanya. Maka dia harus melewati gerbangnya gitu ya. Harus tanya ke router. Nah, kita yang dimasukkan ke default gateway adalah di sini ya. Adalah yang dimasukkan adalah IP router ini. Karena router ini yang terhubung langsung. Perhatikan ini. IP 01 itu terhubung langsung dengan jaringan ini. Nggak bisa pakai IP yang nantinya ada di sini. Nggak boleh. Ya. Kita akan melakukan semuanya. Semua yang terhubung ke sini pasti harus memiliki default gateway gitu ya. Nah, sudah selesai. Apakah dengan memasang default gateway ini sudah bisa terhubung ke sini? Belum. Nah, langkah berikutnya, langkah 3 berarti setting, tambahkan default gateway. Ya, tambahkan default gateway masing-masing PC. Nah, kemudian yang keempat adalah hubungkan secara logik router 0 yang kiri dengan router 1. Ya. Ini kan sudah terhubung secara fisik, sudah ada kabelnya, tapi kan masih merah. Oh, masih merah kan karena tadi karena belum aktif gitu ya. Ada yang bilang gitu. Tapi benarkah gitu? Kita cek ya. Saya langsung centang aja di sini, no shutdown. Ini juga saya lakukan yang sama. Kita aktifkan aja port-portnya. No shutdown semuanya. Harus masuk ke interface-nya dulu baru no shutdown gitu ya. Oke, sudah up. Tapi belum ada IP-nya gitu ya. Ternyata dia sudah dideteksi hijau karena memang terhubung ya. Tapi bisakah ini berkomunikasi dengan ini? Belum bisa, karena kita lihat walaupun statusnya up, belum ada IP-nya untuk dari router antar router. Maka
proses dari nomor 4 ini adalah kita harus merancang IP untuk router. Berarti kita menyediakan IP tertentu untuk router. Bolehkah pakai IP yang kosong di sini? Boleh-boleh saja. Bolehkah pakai IP yang di sini kosong ini? Nah, ini bisa dipecah-pecah lagi menjadi kecil-kecil. Ini kan /27. Nah, bisa dipecah lagi menjadi kecil-kecil, nih kan, 7. Cuma mecahnya harus kelipatan ini ya. Mau /28 berarti 27-nya dibagi /. Atau kita ambil yang /30 ya. Kita ambil ujungnya saja dari situ, berarti akan ada 2 saja. Contohnya kayak gimana? Jadi kita melanjutkan misalkan dari IP 95 IP ini ya, IP yang kosong ini, atau IP yang paling bawah yang kosong ini juga bisa. Ini misalkan disediakan untuk router-router ya, untuk menghubungkan antar router gitu. Nah, kita bisa pakai yang /32. Jadi 27 ini diambil depannya aja, dipecah lagi menjadi kecil. Nah, di sini IP-nya dari 224 ya. Kita pakai berarti IP networknya 224. Video network. Berarti list IP-nya adalah kira-kira seperti ini ya. Blok IP router. Ini /30 karena kita butuh 2 IP saja untuk menghubungkan ini dengan ini ya. Nah, berikutnya kita akan mendetailkan ya, biar nggak bingung nanti ya, karena akan masih awal banget, masih memulai ya. Kita di sini IP 224 adalah IP network, 225 adalah IP yang bisa dipakai, 226 dan 227 ya. Berarti ini IP untuk IP network. Ini IP broadcast. Kemudian ada lagi berarti ini R0, ini R1 ya. Nah, ini routernya untuk keuangan, ini routernya untuk HRD gitu ya. Nah, kita sudah, ini berarti apa sih artinya? Ini berarti gini loh maksudnya. /30. Sama aja, nulis kayak gini tuh sama aja. Jadi berapakah subnet masnya? IP-nya 4 kan? 1, 2, 3. 30 berarti sama dengan 32 kurangi 30. 22 pangkat 2 itu 4. Berarti ada 4 IP. Jumlah IP-nya ada 4. Berarti subnet masnya sama dengan 256 kurangi 4. 252 berarti subnet masnya. Oke, semoga bisa dipahami. Oke, diingat-ingat IP-nya adalah 225 dan 226. Kita setting di sini. Kita pakai CLI do ESA IPN TBR. Nah, di sini kita sudah tahu kalau satu interface sudah dipakai, kita akan pakai yang gigabit interface. Gigabit. Kita exit dulu. Interface gigabit 001 ya. IP address 225 252. Oke. Kita lakukan yang sama untuk di sisi sini. Cuma di sini saya akan langsung aja kasih IP di sini. 26 ya. Oke.
ini dan ini udah terhubung. Nah, untuk IP yang ini, untuk IP yang ke arah sini tadi belum disetting. Jadi IP-nya adalah untuk router IP-nya 33, subnet masnya sama ya, GIN 0. Oke. Oh sorry, ternyata saya ada kesalahan ya. Sebentar. SHIPMTBR ya. Kita cek apakah benar 001 IP-nya 226. Oke, 001 IP-nya 226. Kemudian yang ini 0033. Benar ya? 0033. Oke. Oh, berarti saya tadi salah kasih IP ya. Yang ternyata IP-nya malah IP divisi IP. Oke. Kita ubah lagi. Ya, saya ada kesalahan di sini, sorry. IP-nya 33 berarti ini 34. 35. Ya. Nah, sekalian karena kita udah menentukan default gateway-nya adalah 33, berarti sekalian kita setting. Di sini IP-nya 34, 33, 34 ya. Oke, di sini IP-nya 33. Berarti default gateway-nya, sorry. 224. Kemudian di sini default gateway-nya 33 gitu ya. Oke. Kita lakukan semuanya. Default gateway-nya sama, IP-nya berarti ini 35 2. Oke. 33 udah benar. Ya, 36 ya. Oke. Kita tes dulu. Kita masuk sini aja ke router ya. Untuk memastikan adakah duplicate address. Kita cek lagi ya. Ini IP-nya 3301 udah benar. Ini IP-nya 34. IP-nya 35. IP-nya 6. Oke. Kita ping dulu. Ping 92 68 023. Kita mau ping ke PC 1, HRD 1, HRD 2, HRD 3. Nah, di sini kita akan ping ke IP 01, belum terhubung. Kita 01 keuangan 1. Di sini tadi belum terhubung karena memang belum ada ya, walaupun ini sudah terhubung, ini sudah diberi IP gitu ya. Karena ini IP-nya hanya untuk komunikasi dari sini ke sini. Dari sini, network sini dan sini belum kenalan, belum dikenali ya. Nah, makanya kita cek lagi. Kita mau ngeping, saya mau ngeping antar router ya. Jadi IP ini 00225. Kita sedang melakukan tes
dari 25 ke 26 ya. Jadi kalau begini sudah ada tanda seru berarti sudah replay. Jadi di ping dari sini ataupun dari sini pasti udah replay. Nah, langkah terakhir adalah menambahkan routing ya. Oke. Nomor 5, tambahkan konfigurasi routing. Nah, konfigurasi routing adalah kita harus tahu blok-blok IP mana saja yang akan kita tambahkan di routing. Nah, kalau saat ini kita bisa melihat routing dengan cara ini, karena di mode config kita pakai perintah do dulu, do show IP route. Nah, di sini kalau kita lihat, nah semuanya bilangnya directly connected gitu ya. Jadi directly connected ini maksudnya adalah ini cara ini terhubung langsung gitu ya. Kalau lokal artinya IP ini /32 itu satu IP aja. Dia ada di gigabit Ethernet 0 gitu ya. Nah, kalau yang ini dia terhubung langsung lewat interface ini. Cuma IP ini 007 ini adalah networknya ya. Kalau ini kan ada satu IP yaitu 0.1 yang disetting pada interface 01. Nah, pasti isinya masih CL gini ya. Ini maksudnya inilah isinya mengenai table routing. Nah, kalau ini cuma kode aja, jenis routingnya apa. L artinya locally connected, L artinya lokal, C artinya connected. Sama kalau kita lakukan dengan di router 1 ya. Nah, kita akan menambahkan routing. Bagaimana caranya? Kita keluar dulu. Ini kan mode konfigurasi interface ya, conf-if ini ya. Kita di menu konfigurasi biasa ya, IP route gitu ya. Nah, karena kita di router 0, dia tugasnya kan berarti mengarahkan ke network yang luar kan, karena informasi mengenai network yang ini atau network divisi keuangan itu udah ada di tabelnya. Jadi yang tambahkan adalah tujuannya dia mau kemana nih. Nah, tujuannya ternyata dia mau ke 32. Jadi kita yang di routing adalah 32/27. Maka kita nambahkan ini kalau di mode singkat ya /27. Tapi kita harus ngetikkan subnet masknya ya kalau di sini. Nah, ini adalah IP tujuannya mau kemana? Mau blok ke blok divisi HRD. Kita lihat nih, divisi HRD. HRD itu IP-nya ini sampai dengan 62. Berarti kita nanti harusnya bisa ping kalau ada ya, kalau di jaringan ini aktif ya. Berarti dari IP sini sampai bawah. Kenapa kita nggak bisa ping Kenapa kita nggak bisa ping yang IP yang nggak ada ini? Ya karena nggak ada di jaringan, nggak aktif gitu. Nah, IP ini sebenarnya adalah kalau bisa ditulis singkat adalah 032 karena IP networknya 32, subnet masknya berapa? /27. Nah, kalau mau diterjemahkan lagi 27 itu sama dengan subnet mask /27 berapa? 224 gitu ya. Nah, itu settingnya ada di sini. Nah, kita udah dapat nih tujuannya. Nah, lalu router itu tinggal ngarahkan lewat mana, gitu ya. Lewat mananya berarti dia jalurnya harus yang saling terhubung ini dong. Kita lihat ya IP-nya. GI001 itu IP-nya 225. Nah, karena 225 itu ada di router ini, nah berarti dia terhubung langsung dengan 226. Nah, gateway-nya dari sini ke sini itu 226. Next hub-nya berarti. Gateway itu adalah next hub-nya. Next hub itu apa? Pintu selanjutnya gitu ya. Pintu selanjutnya kalau mau keluar kemana? Oh, next hub-mu ke sini.
Karena nggak ada nih. Kalau di sini kan dia bulat aja di sini. Kalau mau keluar gimana? Nah, ada namanya gateway. Nah, gateway itu next hub-nya. Berarti kalau dari sini makanya dipasang default gateway-nya IP ini. Kalau dari sini berarti diarahkan kemana? Berarti next hub-nya ke sini. Nah, kita lihat IP-nya berapa. IP-nya adalah yang satu network dengan ini. Berarti IP yang 226. IP yang di sini kan yang dipakai menghubungkan R0 dan R1. Nah, berarti berikutnya langkah terakhir adalah menambahkan static routing itu adalah, nah, tujuannya kemana? Berarti kita bisa tambahkan di sini 32, saya singkat saja di sini /27. Ini adalah tujuannya, tujuan atau destination. Nah, lewatnya lewat mana? Ya, next hub-nya yang mana? Pintu berikutnya. Nah, ini kan R1. R1 IP-nya ini. Nah, yang kita pakai adalah R2. Kalau kamu ingin ke ya, kalau kamu ingin ke 032, kalau ini kan 00 ya. 92 0 0/32. Kalau ini kan 032 /27. Nah, jadi kayak gini nih. Nah, begitu pula sebaliknya. Kalau dari sini, network sini mau ke sini, kan dihubungkan sama R0 dan R1. Kita list dulu tujuannya. Oh, tujuannya mau kemana? Oh, ke sini. Berarti kita udah dapet nih tujuannya. 92 168 0 0/27. Nah, IP seberangnya berapa next hub-nya? 225. Ini berarti setting di router 1 seperti ini, routing di router 2 seperti ini ya, kita tes di sini. Nah, udah. Apakah berhasil? Oke. IP route, belum ada lewat mananya. Oke, berarti 192.168. Kalau mau ke networknya divisi ARD, lewatnya berarti yang 226. Oke. Apakah sudah bisa langsung ngeping dari network dari sini ke sini? Belum ya. Kita coba tes. Ini tadi kan salahnya 34. Nah, PC-nya kan, kita soalnya ngeping PC-nya yang sini. Coba kalau IP routernya bisa nggak? Belum bisa juga, gitu ya. Nah, karena apa? Karena yang ini cuma informasi ini dia bisa ke sini aja. Tapi kan ini belum nggak bisa jawab karena dia nggak tahu harus jawab baliknya kemana. Ini kan masih request. Nah, requestnya bisa sampai, tapi replaynya, maka pingnya nggak bisa replay. Kita harus nambahkan di sini nih. Nah, sama IP route networknya sini berapa? Karena kan ini jadi dari router 2 ya. Nah, networknya ini 0 0 255. Jadi di beberapa router itu ada yang enak itu langsung gini /27. Tapi untuk Cisco masih kayak gini ya. 4. Nah, IP routernya sini berapa tadi? 022 225 ya. Saya belum config ya. IP route 0 0. Nah,
IP subnetnya 224, berarti 32 IP dari 0 sampai 31. Silahkan lewat router 1 IP yang 255 gitu. 225, sorry, 225. Oke, sekarang kita coba ping. Kita kembali ke sini. Kita tes. Apa ini bisa? Nah, bisa ya. 33. 34 itu berarti dari sini lewat router kemudian ke sini. Agak lama ya prosesnya, jadi harus bersabar. Nah, dari sini berarti kita sudah bisa menghubungkan divisi keuangan ke divisi HRD melalui static routing. Nah,